Jika Alma tidak dibaca sebagai perawan, ya, maka seorang perempuan yang mengandung itu bukanlah tanda mukjizat, biasa saja. Dan ini tidak akan segera terjadi, ya, saat itu. Mengapa? Shalom, kita sekarang masuk episode 31, kita akan bicara kerajaan selatan yaitu Yehuda. Dan ini bagian pertama ya, dan seorang nabi yang hidup di masanya yaitu Yesaya. Kalau di utara, terbukti raja-rajanya itu tidak setia semua ya. Penggantinya bahkan kadang-kadang lebih buruk dari sebelumnya. Hal yang sama itu hampir saja terjadi juga di Yehuda, yang terdiri dari hanya dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Dan bersama dengan suku Lewi ya. Yehuda juga jatuh tajam, namun tidak seperti di Israel, itu masih ada raja yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan melakukan reformasi. Raja seperti Amasya, Hizkia, dan Yosia itu mengembalikan Yehuda kepada Tuhan yang mengedepankan moral. Reformasi ini sayangnya memang berusia pendek karena tidak diikuti oleh anak-anak mereka yang kembali mempraktekkan budaya pagan, menjauh dari Tuhan. Jadi siklusnya itu mulai dari satu kerusakan, kemudian ada pembaharuan, tapi diikuti oleh kerusakan yang lebih buruk. Intensitasnya itu seiring waktu semakin meningkat. Satu hal yang berbeda dengan raja-raja Yehuda dengan di utara itu adalah tidak adanya perubahan dinasti ya. Semuanya dinasti dari dinasti Daud ya. Nah, gambaran tentang raja-raja Yehuda itu dapat kita sorot lewat peristiwa-peristiwa penting di sekitar 4 raja yang memerintah saat pelayanan Nabi Yesaya. Di ayat pertama kitab Yesaya itu menyebut ada 4 raja, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Kita bahas Uzia ya, pertama. Uzia itu mulai pemerintahannya dengan mencari Tuhan juga. Ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan kemudian juga diberkati dengan kesejahteraan. Tapi ia menjadi sombong ya dan mengambil hak prerogatif imam ketika membakar dupa di bait suci. Dengan ini Tuhan memberi ia penyakit kusta karena merebut hak dari keturunan Lewi. Ini di 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 21 ya. Nah, seperti adiknya Musa yaitu Miriam yang terkena kusta juga karena merebut hak orang lain ya. Ini mirip. Karena kusta, Uzia itu meninggalkan Yerusalem dan bait suci dan tinggal di luar kota. Ia digantikan sementara oleh anaknya Yotam. Yotam itu tidak bisa diangkat sebagai raja karena ayahnya masih hidup. Jadi diangkat semacam perdana menteri ya. Idiom Yahudinya itu menyebut Al-Habayid atau kepala rumah tangga. Kalau di Alkitab memang hanya mengepalai. Itu bisa dibaca di 2 Tawarikh 26 ayat 21 dan 2 Raja-Raja 15 ayat 5. Arkeologi menemukan benda kira-kira berusia lebih dari 2600 tahun yang lalu di kota Daud. Itu bertuliskan beberapa individu. Antara lain Adoniyahu yang menyandang gelar Al-Habayid. Ini peran Perdana Menteri ya. Peran Perdana Menteri ini diawali di dinasti Daud. Kemudian menggema nanti pada masa kerajaan Allah yang didirikan oleh Yesus Kristus Putra Daud. Di dalam Yesaya 22, Perdana Menteri yang tidak layak bernama Sebna itu digulingkan Tuhan dan digantikan oleh Eliakim yang lebih layak. Kepadanya Yesaya meneruskan kata-kata Tuhan. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yesaya 22 ayat 22. Yesus juga mengatakan gambaran kunci ini ketika meminta kerajaannya itu dijaga dan diberikan kepada Simon Petrus. Matius 16 ayat 19. Seperti Yotam yang dijadikan Perdana Menteri ketika raja itu harus meninggalkan Yerusalem, Yesus menjadikan Petrus kepala rumah tangga gereja dalam persiapannya meninggalkan dunia dan naik ke rumah Bapa di sorga hingga ia kelak datang kembali.
Yesaya anak Amos itu adalah juru tulis resmi dari Usia 2 Tawarikh 26 ayat 22. Ia orang terhormat yang dipanggil menjadi nabi Tuhan. Dan ia menjadi juru bicara beberapa raja Yehuda. Saat ia dipanggil itu di Yesaya 6, nabi itu menggambarkan bahwa ia itu melihat Tuhan di surga bertahta dan dikelilingi oleh serafim. Ini makhluk surgawi ya, yang diterangi oleh cinta yang menyala dari Tuhan. Serafim itu menyanyikan 3 kali, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Yang dinyanyikan di dalam Ekaristi ya, sebagai refleksi liturgi ilahi yang dilihat oleh Yesaya. Terhadap pemandangan ini Yesaya berseru, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya 6 ayat 5. Apa maksud dari respon ini? Kata najis bibir itu merefleksikan penyakit kusta yang menyerang Usia. Kata kusta itu najis, lambang ketidakbersihan. Bagi Yesaya, kusta Usia itu menandakan ketidakbersihan bibirnya dan mewakili sakit spiritual rakyat Yehuda secara keseluruhan. Yesaya juga merasa ya tidak bersih di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Salah satu serafim itu mengambil bara dengan penjepit dari mesbah dan menaruhnya pada bibir Yesaya yang tidak bersih dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya 6 ayat 7. Penyucian yang menyakitkan ini mempersiapkan Yesaya menjadi nabi Tuhan ya, dan pelayannya. Mengalami pengalaman pemurnian dengan dibakar, Yesaya itu mengumumkan bahwa Israel juga akan menghadapi pemurnian seperti pohon beringin yang terbakar yang menyisakan tunggul. Yesaya 6 ayat 13. Yesaya menggambarkan tunggul ini bukan hanya sisa rakyat yang setia pada Tuhan saja, tapi juga penyintas dari garis keturunan Daud. Di Yesaya 11 ayat 10, Yesaya itu meramalkan seperti pohon ditebang tampak mati, tapi mengeluarkan tunggul dari cabangnya. Juga tunggul Isai, ayah Daud. Satu cabang akan bertahan dan dari cabang itu akan lahir Ia yang diurapi. Tunggul ini adalah gambaran hukuman yang harus ditanggung oleh umat Allah, khususnya rumah Daud. Dan ini akan menjadi nyata dalam masa pemerintahan Yotam ya, anak Yotam, Ahaz. Semasa pemerintahan Ahaz, terbentuklah suatu aliansi dari kerajaan utara Israel dengan Aram atau Suriah. Mereka mengancam ya akan memutuskan garis Daud jika Ahaz itu tidak mau menyerah. Kalah jumlah dan takut dikepung, Ahaz dengan putus asa itu minta bantuan. Tapi sayangnya minta bantuannya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada Asyur. Itu ya kerajaan baru yang lebih besar dari Suriah dan Israel. Ahaz tidak hanya tunduk secara politis, tapi ia juga mengunjungi kuil bangsa Asyur dan memerintahkan imam di Yerusalem itu membuat replika mesbah bangsa Asyur di Damaskus. 2 Raja-Raja 16 ayat 10-18. Kemurtatan Ahaz ini bahkan lebih jauh mengadopsi praktek mengorbankan anak dari Kanaan, yaitu dengan membakar anaknya sendiri sebagai persembahan ya, dan memberi persembahan di bukit-bukit pengorbanan. 2 Raja-Raja 16 ayat 3 dan 4. Tuhan mengirim Yesaya agar Ahaz itu percaya kepadanya dan tidak takut kepada Israel dan Suriah. Tuhan bahkan menawarkan tanda-tanda untuk memperkuat iman Ahaz. Mintalah tanda pada Tuhan, sedalam dunia orang mati dan setinggi yang di atas. Yesaya 7 ayat 10. Ahaz yang tidak mau diuji itu beralasan dia tidak mau mencobai Tuhan. Yesaya kemudian merespon dengan berjanji sekali lagi memberi tanda sedalam dunia orang mati dan setinggi langit kepada Ahaz dan rumah Daud. Dengan demikian,
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Tanda yang membebaskan Israel dari musuh-musuhnya dan membalikan keberuntungan Yehuda itu adalah seorang perawan yang akan melahirkan anak laki-laki yang dipanggil Immanuel. Di Alkitab memang ditulis perempuan muda dari bahasa Ibrani Almah. Tepatnya perempuan muda yang belum menikah. Dalam budaya Ibrani, asumsinya Almah itu adalah perawan. Itulah mengapa Rabi yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta itu, memilih kata pantenos yang artinya perawan. Terjemahan ini dibuat 100 tahun sebelum Yesus dilahirkan dari seorang perawan. Jika Almah tidak dibaca sebagai perawan, ya, maka seorang perempuan yang mengandung itu bukanlah tanda mukjizat, biasa saja. Dan ini tidak akan segera terjadi ya saat itu. Mengapa? Karena Ahaz itu mengabaikan iman kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yesaya itu berbicara dengan berani dan jelas kepada Ahaz. Jika kamu tidak percaya dan tidak teguh jaya, ya, sebuah permainan kata-kata antara yaitu percaya amin dan teguh jaya amin, itu akarnya sama ya. Sayang sekali jika Ahaz itu tidak percaya dan lebih memilih untuk berlindung dengan Asyur. Asyur boleh berbangga bisa mengalahkan Suriah dan Israel yang segera juga akan melahap Yehuda. Hizkia, anak Ahaz, kemudian menjadi raja ketika mesin perang Asyur yang kejam itu sedang mengarahkan untuk menaklukkan Yehuda. Seluruh kota itu sudah takluk kecuali Yerusalem yang juga dikepung oleh pasukan Asyur. Seorang utusan Raja Asyur berbicara di tembok Yerusalem, Sanherib, yang membanggakan bahwa tidak ada Tuhan yang dapat membebaskan Yerusalem dari pasukan Asyur. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Yesaya 36 ayat 20. Hizkia mengoyakkan pakaiannya di dalam duka karena ejekan orang Asyur kepada Yahweh. Dan segera pergi ke bait suci untuk apa? Berdoa. Di sana ia menyebut Tuhan sebagai apa? Pencipta langit dan bumi yang bertahta di atas kerub dan raja di atas segala raja dunia. Pengakuan ini sebagai tanda pembaharuan dari iman Israel. Ya, pada Tuhan sebagai raja yang benar dan pembebas. Dulu respon awal Ahaz terhadap ancaman perang itu kan memeriksa pertahanan. Sedangkan anaknya Hizkia itu pertama-tama pergi ke bait suci untuk berdoa. Ketika Yesaya dikirim menghadap Ahaz, ia tidak mengindahkan kata-kata Tuhan. Kalau Hizkia itu malah memanggil sendiri nabinya dan memohon untuk menjadi perantara untuk Yehuda. Pesan Yesaya kepada keduanya itu sama. Jangan takut. Yesaya 7 ayat 4 dan 37 ayat 6. Ahaz khawatir dan tunduk secara politis kepada Suriah. Tapi Hizkia tetap bersemangat ya, bertahan untuk melawan rintangan yang luar biasa. Ini suatu kontras yang sangat tajam. Selama pengepungan, saat Yehuda itu dihancurkan dan nasib Yerusalem itu di ujung tanduk, Raja Hizkia jatuh sakit. Nasib Yehuda tidak bisa lebih buruk lagi. Raja yang sakit itu lambang dari rakyatnya, merefleksikan keadaan kerajaan. Yerusalem itu sedang dikelilingi oleh salah satu pasukan terkejam di Timur Tengah. Tapi respon Hizkia terhadap sakitnya dan saat ia menghadapi ancaman Sanherib adalah dengan berdoa agar Tuhan itu ingat bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. 2 Raja-Raja 20 ayat 3.
Tuhan mendengar dan menjawab. Ia mengirim Yesaya agar memberi raja itu harapan bahwa ia dan kerajaannya itu akan ditebus dari kematian. Bayangan jam matahari akan mundur 10 tapak. Ini sebuah tanda baik Hizkia maupun Yehuda itu akan selamat. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Dominasi Asyur yang menimpa Yehuda seperti sakitnya raja itu akan dibalik. Hizkia kemudian sembuh dari sakit dan pengepungan secara terduga itu terhenti karena Raja Asyur itu mendengar desas-desus yang membuatnya menarik pasukannya. Mereka tiba-tiba terserang oleh wabah misterius. Ini karena perlindungan dari malaikat Tuhan. Hizkia kemudian mengubah sebuah lagu syukur atas pembebasannya itu dan berjanji untuk menyanyikannya setiap hari selama hidupnya. Ia mengingat Tuhan itu bagaimana Tuhan menghapus dosa-dosanya. Yesaya 38 ayat 17. Dan memberi pengertian bahwa jantung penebusan bukanlah kesejahteraan jasmani, melainkan pengampunan dosa. Dan setelah semuanya itu, ceritanya datanglah utusan Babel memberi selamat kepada Hizkia. Ia menyambut utusan itu dengan gembira dan memperlihatkan kemuliaan kerajaannya, khususnya kekayaan bait suci. Sambutan Hizkia yang hangat bukanlah sekedar keramahan, tapi juga itu bersahabat dan membangun stabilitas politik yang banyak itu melemahkan Yehuda. Tindakan semacam ini tanpa disadari kan mirip Ahaz yang mencari keamanan politik daripada berlindung kepada Tuhan. Yesaya bertanya pada Hizkia, apa yang ia perlihatkan kepada utusan Babel? Hizkia mengaku, ia memperlihatkan segalanya ya di kerajaannya. Yesaya lalu mengirim berita buruk. Apa yang ia perlihatkan akan diserahkan kepada Babel. Namun ini tidak akan terjadi di masa pemerintahannya karena imannya sebelumnya kepada Tuhan. Pelajarannya itu sangat jelas dan pahit. Ketika umat Allah itu mencari perlindungan kepada bangsa dunia, Tuhan akan memberikan apa yang mereka inginkan. Dan dengan melakukan itu, mereka akan dikirim ke negeri di mana mereka mencari perlindungan. Petaka Babel sekarang akan menerjang Yehuda. Terima kasih telah menonton episode ini. Tuhan Yesus memberkati.